Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu sekalian? Kita kembali lagi dalam acara rutin kita hari ini, Kabar Kanomas. Insya Allah, saya Ica akan menemani Bapak Ibu sekalian kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Kabar Kanomas hari ini sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena untuk hari ini kita langsung terhubung sama beberapa kru staff kita, Kanomas Archiwisata, yang akan langsung melaporkan bagaimana kondisi di Istanbul, di Turki pada saat ini seperti apa. Dan berbeda-beda tempatnya nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang bagi Bapak Ibu atau mitra Kanomas atau mungkin ada cabang yang ikut bergabung dengan kami saat ini, untuk jalan-jalan di tengah pandemi itu untuk saat ini masih jadi hal yang mengkhawatirkan ya. Kalau untuk menakutkan enggak, tapi mungkin mengkhawatirkan. Tapi di Kabar Kanomas hari ini, insya Allah kita akan memberikan kurang lebih informasi bagaimana kondisi di Istanbul saat ini, perjalanannya seperti apa, kira-kira aman nggak ya kalau ikut tur di Kanomas selama masa pandemi ini. Insya Allah kita akan berikan semua informasinya di sini, langsung dari kru kita yang pada saat ini sedang menjalankan tugasnya di Istanbul. Seru banget. Dan untuk pertama yang akan kita hubungi itu adalah Mbak Wina. Apa saat ini kita udah terhubung sama Mbak Wina? Ya, halo Ica. Mbak Wina, apa kabar? Kabar baik. Mbak Wina di mana? Tepat di depan Hagia Sophia Masjid. Oh, Mbak Wina, hari ini bakal spesial banget, insya Allah, Kabar Kanomas. Coba bisa di-share atau diceritain nih, Mbak Wina, ke partisipan kita di Kabar Kanomas Ya. hari ini. Gimana sih sebenarnya Mbak Wina keadaan di Istanbul? Karena kan kemarin sempat ada info katanya Istanbul itu, Turki itu lockdown, Mbak Wina. Jadi buat mereka yang udah antusias untuk berangkat nih kayak, Mbak takut nanti di sana nggak kemana-mana, kita di hotel aja nggak bisa jalan-jalan. Realnya tuh seperti apa Mbak Wina? Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi ya, karena di sini masih jam 10 pagi. Saya hari ini hari ke-3 di Istanbul. Kebetulan bawa grup The Heritage of Ottoman, grup belajar sejarah bersama Ustadz Felix. Kemudian ada tour leader yang lain, tim Kanomas juga, ada Musa di kota Kapadokia, lalu ada Mbak Vira di kota di kota Bursa, lalu ada Mas Arif yang juga kebetulan lagi sama-sama di Istanbul tapi bawa grup yang berbeda. Jadi totalnya ada 4 tim Kanomas yang sedang berada di Turki. Masya Kondisinya, Allah. ya Masya Allah. Kondisinya seperti kita lihat, saya ini Istanbul sepi ya, karena berlaku jam malam. Jam malam di kota Istanbul itu adalah jam 9 pagi, jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Ya, bukan jam 10. Oke, bukan jam 10 pagi. Tapi kalau turis bisa keluar tidak mengikuti jam malam, ya. Lalu kebetulan memang di Turki itu restoran tidak bisa dine in, tapi tetap di take away. Cara makannya nanti kita cari spot di tempat yang mana kita nyaman bisa makan bersama grup. Kemarin sih kebetulan karena hujan di Istanbul, grup saya itu makannya di bus kebetulan karena lagi hujan ya kan. Tapi ada juga kota-kota di Turki yang mana makannya tetap di restoran, dine in, itu bisa dilakukan dengan cara makannya adalah restoran under hotel.
Jadi begitu banyak cara untuk mensiasati lockdown lokal. Sebetulnya lockdown itu untuk lokal ya, orang lokal, bukan untuk turis. Jadi mulai Sabtu Minggu orang lokal tidak boleh keluar rumah. Tapi turis bisa keluar rumah. Objek wisata buka, beberapa yang regular museum seperti Topkapi dan lain-lain, pokoknya yang general ya, yang umum, yang common, yang biasa itu buka. Tapi untuk cable car Uludak tidak buka. Siasatinya gimana? Kita pakai bus naik sampai ke level 1. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau naik cable car kan tetap naiknya ke level 1 kan. Nah, naik bus juga sama ke level 1 sampai ketemu salju gitu. Jadi tidak ada yang dikurang-kurangin. Lalu kemudian yang berubah di Turki adalah hotel. Hotel walaupun bintang 5, tapi mereka masih staffnya tuh banyak yang masih WFH gitu ya. Jadi porter nggak ada, ya kan? Kadang-kadang liftnya yang nyala cuma 1 gitu ya. Karena kita harus tahu pandemik, mereka juga harus penghematan. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ketika kita bepergian dalam kondisi pandemik, memang tidak senyaman sebelum pandemik ya. Pilihan hotel pun tidak banyak. Artinya terutama kalau di Istanbul mungkin banyak ya pilihan. Mungkin ada 10 hotel yang buka di Istanbul, tapi kalau udah masuk Bursa, Kapadokia, Kusadasi, Izmit itu memang sangat terbatas hotel bintangnya. Jadi mohon dipahami, kadang-kadang hotelnya tidak sesuai dengan standar karena mereka kurangin ini, kurangin itu demi penghematan, seperti itu. Tapi bisa kita lihat ya, antusiasme turis dari kemarin itu sangat baik. Saya ketemu banyak sekali turis, dan nggak cuma dari Indonesia, tapi dari Rusia, dari Eropa, karena Turki udah membuka gerbangnya itu dari semua negara. Jadi hanya beberapa negara saja yang tidak bisa memasuki kota Turki, maksudnya negara Turki. Tapi ini sangat enak ya, maksudnya juga sepi. Hagia Sophia nggak ngantri, kita bisa lihat ini Hagia Sophia nggak ngantri karena masih pagi. Ini saya balik dulu ininya. Oke, ini bisa lihat. Ini biasanya kan panjang banget ya di pintu masuk Hagia Sophia itu. Ini sekarang kosong. Mbak. Benar nggak? Kosong. Tadi Topkapi kita menjadi orang pertama yang masuk Topkapi. Alhamdulillah. Terus di sini juga sekarang kapan lagi menikmati bisa foto di tengah jalan tanpa ada mobil lewat. Kalau malam. Itu spot foto terbaik kayaknya ya. Jadi dari kemarin itu orang-orang enak ya, sepi gitu ya. Nggak rame, nggak gimana-gimana gitu ya. Jadi emang kabar lockdown itu nggak seserem yang dibayangin orang-orang ya, Mbak Wina ya? Oh, enggak. Jadi minimarket buka, kalau Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat semuanya normal. Hanya mereka nggak boleh keluar, nggak boleh kelayapan sampai pagi kali ya. Maksudnya jam 9 malam harus semua udah di rumah. Tapi turis bisa keluar. Hanya turis yang bisa keluar. Orang lokalnya. Jadi negara Turki sedang mengendalikan orang lokalnya, bukan turisnya. Gitu. Ya. Jadi seperti kita lihat ini sepi banget ya. Sepi banget tuh lihat. Ini Sultan Ahmed area, yang itu adalah Blue Mosque. Blue Mosque dengan Hagia Sophia seberang-seberangan ya. Tadi juga Topkapi sepi gitu ya. Jadi enak banget gitu. Makanan gak ada yang kita kurangin, tapi semuanya take away. Tapi memang kenyamanan untuk makan itu yang harus diperhatikan. Memang tugasnya tour leader dan tour guide untuk mencari tempat yang senyaman mungkin untuk supaya tamu-tamunya bisa makan gitu ya. Rest area bisa makan loh. Kayak kemarin saya dari ke Edirne. Terus jaraknya kan Ica tahu ya, Ica pernah ke Edirne ya, Ica ya? Ya, pernah Mbak. Ya, jadi Edirne itu kita 3 jam 3 jam setengah. Jadi kita sempat berhenti di rest area. Itu kalau mau makan bisa dine in di situ. Kalau di rest area gitu loh. Jadi
semuanya lancar, nggak ada yang gimana-gimana. Lalu yang harus saya informasikan juga, kasus COVID di Turki. Kasus COVID di Turki itu memang lagi naik, tapi sebetulnya bukan kasus-kasus baru. Jadi sebegitu saya ngobrol dengan begitu banyak orang di Istanbul ini dengan teman-teman gitu ya, kenapa Turki sekarang jadi red zone? Karena mereka mengubah metode penghitungan. Penghitungan COVID itu tadinya dia hanya orang yang masuk hospital itu yang dihitung sama pemerintah, ya. Sekarang semua yang karantina mandiri, betul, itu dihitung. Walaupun tidak ada simptom. OTG juga dihitung. Waktu itu mereka nggak hitung OTG gitu loh. Oke. Dan itu yang bikin meningkat. Jadi bukan kasus baru, tapi memang karena cara penghitungan yang berbeda ya. Jadi akhirnya kasus jumlah penghitungannya menjadi melesat naik gitu ya. Increase-nya tuh signifikan gitu loh. Jadi ya, itu yang harus saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan, Ica? Ini ada yang beda ya Bapak Ibu. Jadi emang untuk programnya Kawina saat ini tuh The Heritage of Ottoman Empire ya, Kawina ya. Ini kayaknya program pertama kita ya, Kawina. Betul. Bersama jadi, Ustadz Felix ya. Ustadz Felix, betul. Saya mau cerita sedikit ya. The Heritage of Ottoman adalah pelajaran trip bersejarah mengenai kebangkitan Islam di Turki dari zaman Muhammad Al-Fatih. Jadi kenapa kotanya dikunjungin hanya Istanbul, Edirne, dan Bursa? Karena tiga kota itulah yang mempunyai pilar-pilar kebangkitan Islam, gitu ya. Jadi saya pun ini pelajaran baru ya, itinerary baru yang mana alhamdulillah Heritage of Ottoman grupnya sebanyak 30 orang, bersama saya jadi 32 orang. Itu mereka sangat antusias sekali untuk belajar. Percaya atau tidak, mereka tidak cari shopping. Mereka bawa buku notes, Cak. Dicatetin satu-satu, Cak. Masya Allah, memang. Beneran, Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang kita jual adalah saat ini nih benar-benar digali ilmunya ya, Kawina ya. Betul. Jadi kita biasanya pagi-pagi, ya. Kita pagi-pagi itu biasanya sholat subuhnya di masjid. Pemilihan hotel pun adalah pilihan Ustadz Felix. Dia maunya tuh di hotelnya di Edirne Palace, di Ramada Grand Bazaar, dan Ken Hotel di Bursa. Kenapa pilih di situ? Ini bukan lihat bintangnya, tapi lihat adalah dekat dengan masjid. Itu jalannya cuma 10 menit. Kajian yang diberikan pada saat salat subuh itu bisa 2 jam. Jadi biasanya jamaah jam 7 udah dalam keadaan ready, mereka udah wudhu dari hotel, mereka jalan ke masjid, sholat subuh, ada kajian menceritakan tentang sejarah masjid tersebut, kemudian balik ke hotel sarapan, lalu ngikutin lagi itinerary. Nah, kelas kita buka kelas, ada kelas offline yang kita berikan sebelum perjalanan dimulai. Ada 4 kelas offline melalui Zoom. Jadi kita intro dulu nih, Cak. Karena saking banyaknya materi-materi sejarah Islam, itu kita intro dulu 4 kelas Zoom. Meeting offline sebelum berangkat. Nanti dikasih PR sama Ustadz Felix gitu ya. Jadi memang ini yang berbeda sekali. Kemudian dalam di bus juga Ustadz akan menceritakan setiap inci detail kota Istanbul, kota Bursa, kota Edirne. Itu juga saya juga amazed ya. Saya baru tahu, Kak, aku mau ikut Kak program yang ini Kak. Beda, Cak, bawa grup series, kita mah cuma foto-foto, kita nggak tahu itu artinya apa. Akhirnya saya paham, oke.
ini kenapa begini, kenapa Golden Horn itu panjang 37 kilometer panjangnya, apa gunanya Galata Tower. Saya akhirnya memahami itu. Alhamdulillah ya. Pelajaran baru ya, Cak. Jadi memang Heritage of Ottoman ini berbeda, produknya harus biasa, maka itu harganya juga berbeda. Kebetulan market yang kita tembak itu, yang kita sasarin adalah kalangan orang-orang yang sangat curious sama sejarah Islam di Turki. Karena kan Edirne itu salah satu kota tempat kelahiran Muhammad Al-Fatih gitu-gitu ya. Jadi banyaklah pelajaran yang bisa diambil. Dan jangan lupa, Ustadz itu bisa diganggu. Kalau lagi bareng, tanya apapun akan dijawab sama Ustadz. Jadi sambil belajar juga kan, Cak. Nggak harus nanya tentang Turki sih, nanya apa aja. Boleh, gitu loh. Kak Wina, kita boleh sambil ini ya, jawab pertanyaan partisipan mungkin yang berkesinambungan nih sama programnya Kak Wina. 32 orang itu dibagi berapa bus Kak Wina untuk selama tur pandemi ini? Kebetulan kita satu bus. Kita satu bus 32 orang. Karena kita pakai bus yang 52 seat. Oh, iya. Ya, gitu. Jadi social distancing-nya juga bagus gitu ya. Jadi kebetulan sebetulnya kalau di bus itu nggak terlalu menurut saya di bus nggak terlalu physical distancing itu. Kadang-kadang kita udah kasih isinya misalnya tamunya 15, busnya 40 seat. Tapi kalau mereka keluarga atau duduknya pasti dempetan. Ya, duduknya pasti sebelahan ya Kak Wina. Pasti. Jadi kadang-kadang kita gini, ya udah, toh mereka juga udah satu kamar gitu-gitu. Tapi selalu kita pantau pakai hand sanitizer, pakai masker. Ini saya sebenarnya pakai masker sih, cuman karena kita lagi Zoom kita copot dulu ya. Di sini kalau nggak pakai masker ditegur. Tapi karena saya sendirian, jadi, saya nggak bareng-bareng. Jadi intinya tidak seserem yang dipikirkan orang-orang ya, Kak Wina. Enggak. Insya Allah masih bisa dinikmati keseluruhan turnya, terus semua tempat wisatanya ya, Kak Wina ya. Jadi memang harus agak legowo sedikit kali ya, Cak, kalau kita pergi pandemik ya. Karena kenyamanan itu banyak yang tidak bisa kita nikmatin gitu ya. Kayak kita pengen minum teh di kafe gitu, ya nggak bisa gitu kan. Tapi bisa minum teh di hotel. Jadi restoran yang ada restoran under hotel. Ya, I know. Oke. Maaf ya, saya ditegur nggak pakai masker. Kak Wina ditegur. Oke, will do. Oke, sir. Maaf ya, sebentar ya. Ya ampun, kita ditegur. Oke. Duh, ribet ya. Bentar ya, Bu. Coba yang lain dulu, Cak. Oke. Oh ya, Bapak Ibu sambil menunggu Kak Wina, saya mau sambung ke Vira dulu, boleh ya Kak ya? Boleh. Saya mau tahu nih, Vira. Jadi salah satu tim Kanomas, Vira juga sekarang lagi ada di Istanbul. Kita mau dengar langsung nih cerita dari Vira. Vira sekarang lagi ada di mana, Vir? Halo. Hai Vira. Kak Ica bisa dengar suara aku nggak? Bisa, jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, aku lagi di Munira. Halo. Belanja ya, Vir? Jangan kalap ya, Vir. Tadi dari Istanbul, kita udah check out hotel, terus sekarang lagi di Munira buat belanja Turkish Delight. Oke. Jadi kira-kira kalau... Aku di luarnya ya, sorry, soalnya di dalam agak rame, jadi takutnya berisik. Kak Vira, kalau misalnya ke Munira, nih, kira-kira yang banyak dibeli sama customer tuh apa aja sih, Kak Vira? Kalau di sini tuh ada saffron,
Terus ada madu sama yang paling hitsnya tuh Turkish Delight-nya, karena di sini banyak banget pilihan rasanya. Terus nanti mereka nyediain tasternya juga, jadi sebelum beli tuh kita bisa cobain dulu mau beli rasa apa, nanti disiapin sama mereka gitu. Nah, kalau untuk di Munira sendiri nih Kak Fira, di tempat belanja ya khususnya, selama pandemi ini protokolnya seperti apa di tempat selama di tempat di sini belanja? Sih mereka tetap matuin social distancing, jadi kalau misalkan ada yang rapat-rapat, karyawan staff di sananya tuh langsung ngingetin untuk social distancing, terus masker juga nggak boleh lepas, walaupun di luar makanya tetap pakai masker. Sama sih di sana, di sini kayak gitu juga proses protokol kesehatannya, yang penting masker sama social distancing. Oke. Gitu. Kayaknya Ini udah hari berapa ya, Kak Fira di sana? Kenapa? Kak Fira di sana sudah hari keberapa? Ini aku hari kedua berarti. Kemarin kan pertama, terus sekarang kedua. Perjalanan mau kemana? Ini aku jalan ke Bursa buat nanti ke Uludag Mountain dan naik cable car. Asiknya. Dan di sini juga udah dingin banget, jadi udah sedia baju-baju hangat. Iya, dingin ya, Fir, anginnya ya. Dingin banget. Ampun Dan deh. kita tuh dari kemarin belum ketemu sinar matahari karena benar-benar mendung. Istanbul kemarin hujan ya, Fir? Kemarin hujan gerimis halus gitu, tapi aku masih sempat makan siang. Nggak hujan aja dingin, apalagi hujan makan siang. Aku masih sempat makan siang di depan Hagia Sophia kemarin. Mantap. Ini saya mau kasih kita lagi ini ya, Kak Wina, kumpul bertiga. Kita bisa buka. Ada Musa. Mas Musa ya, Mas Musa. Assalamualaikum, Mas Musa lagi di mana? Waalaikumsalam. Saya lagi di Kapadokia. Asik. Seru. Udah naik balon apa belum naik balon nih? Udah dong, pagi-pagi tadi udah naik balon. Wih, Masya Allah. Asiknya. Naik balon tinggi, dingin. Boleh dong dari Mas Musa diceritain nih selama pandemi ini untuk protokol kesehatan atau mungkin gimana nih prosedurnya untuk naik balon udara selama di Kapadokia? Oke, untuk protokolnya sih sebenarnya sama aja ya yang ada di Jakarta juga. Intinya kita selalu menggunakan masker setiap kemana-mana. Sebelumnya Kak Ica, sebelumnya. Aku kan masih di Munira ya. Aku boleh nge-live sebentar ya kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain dari aku, boleh ya aku live. Oke, silakan Vira. Boleh kalau udah selesai. Selamat bertugas Vira. Have fun. Sampai ketemu di Istanbul ya Vira. Iya, ini semuanya harus daftar sih Turki bareng Kanoman. Ya, siap. Ya, ayo semuanya Istanbul, daftar. Dadah, see you, Mbak Wina. Dadah. Ya, boleh. Gimana Mas Musa dilanjutkan? Iya, saya lanjutin ya. Tadi kepotong sama teman saya, Vira. Oke, untuk protokolnya sebenarnya sama aja. Apalagi di grup ini, saya ada sekitar 6 orang anak-anak ya. Jadi perlu digarisbawahi selama musim pandemi ini, anak-anak juga sudah boleh wisata. Intinya tetap sama protokol kesehatannya, dan saya pun sebagai tour leader di sini sangat mengawasi anak-anak tersebut supaya untuk tetap menggunakan masker, terus jika setelah bersentuhan harus menggunakan hand sanitizer dan lain-lain. Seperti itu. Jadi Mas Musa tugasnya lebih ekstra ya sebenarnya ya, karena benar. Banyak anak-anaknya. Iya, soalnya ada satu anak yang paling kecil itu di bawah 8 tahun. Oh ya, oke. Bawa pipik ya Musa ya. Iya. Nah, kebetulan saya lagi di pusat oleh-oleh karpet. Nah, ini saya lagi sepi ya. Maksudnya sepi ini yang lain udah pada di store, karena di dalam store itu kita tidak boleh ambil foto video. Jadi hanya di tempat ini saja saya boleh ambil. Tuh. Nah, di sini ada juga yang memang langsung dari pengrajinnya. Ini seperti ibu ini sedang mengerjakan karpetnya juga. Oke. Iya. Intinya sih Turki untuk saat ini aman.
Dan memang kalau misalkan dibilang PSBB itu hanya berlaku untuk orang lokal saja, tidak berlaku untuk wisatawan seperti kita dari Indonesia. Ya, jadi Betul. sejauh ini sampai sekarang nih Mas Musa udah maksudnya ada di Kapadokia untuk tur dan kegiatan semua dijalanin sesuai itinerary ya, Mas Musa ya? Ya, semua sesuai dengan itinerary, karena alhamdulillah kan dengan pandemi ini kan masih belum banyak wisatawan yang datang ke sini, dan juga di jalan juga masih lancar, masih kosong. Nah, jadi kita bisa mengunjungi semua objek wisata sesuai ITIN. Alhamdulillah. Iya, kebetulan juga kan saya di sini sudah hari yang keempat ya. Saya yang paling lama di sini dari teman-teman. Iya ya. Oke. Ada pertanyaan tuh, Cak, di chat. Oke, sebentar. Ya. Oh ya, Kak Wina boleh bantu dijawab mungkin ya. Apakah paket sudah termasuk asuransi yang cover COVID? Dan kalau amit-amit positif, apa saja yang di-cover oleh asuransi? Gimana nih Kak Wina? Oke. Kalau kita bayarnya $60 itu udah cover COVID. Sebetulnya ada dua macam asuransi. Yang pertama adalah asuransi basic. Asuransi basic itu nilainya $40. Cover COVID tidak. Cover COVID. Tapi yang harus dipahami, asuransi basic itu cover COVID-nya hanya medical treatment. Medical treatment apa? Medical treatment itu adalah semua penanganan medis di rumah sakit, ya. Yang masuk rumah sakit. Kalau dia karantina mandiri, artinya di hotel atau di mana, itu tidak di-cover asuransi. Itu yang basic. Tapi kalau kita bayar yang $60 yang pakai add-on, itu karantina mandiri, reschedule tiket, makan, lalu ada biaya-biaya yang lain, itu semua di-cover sama asuransi dengan sistem reimbursement. Oh, oke, baik. Tapi kalau yang dia misalnya nih ya, contoh, dia ada simptom, dia ada gejala, lalu masuk rumah sakit. Dia stay di rumah sakit. Semua pengeluaran di rumah sakit tidak bayar, cashless, tidak ada $1 pun yang keluar. Bukan sistem reimburse kalau di rumah sakit. Tapi kalau karantina mandiri di hotel, pokoknya atau dimanapun, atau di apartemen, itu adalah sistem reimburse. Nanti tinggal tunjukkan bond, kwitansi hotel, pembelian makan, kan karena makan sehari 3 kali. Mungkin beli di Burger King atau catering atau gimana, itu nanti bondnya aslinya itu dimasukin ke asuransi. Lalu pengeluaran reschedule tiket juga di cover asuransi, tapi sistem reimburse. Jadi talangin dulu. Nah, yang nalangin siapa? Tamunya atau agennya. Kenapa? Kenapa tamunya? Karena uang asuransi itu masuk ke rekening tamu. Itulah kenapa Kanomas tidak bisa mengcover terlebih dahulu. Karena semua reimbursement akan masuk ke rekening si tamunya. Oke, Kak Wina. Kita dan pakai kalau misalnya dan kalau misalnya peserta ini sebelum berangkat dinyatakan positif, positif itu berarti PCR ya, hasil dari swab. Kalau rapid reaktif tidak diterima. Jadi kalau misalnya udah rapid terus reaktif, dia harus lanjut ke PCR atau swab. Nanti kalau udah positif itu kita bisa bantu untuk reschedule di grup series yang lain. Itu kena biaya lagi nggak, Kak Wina? Tambahan biaya lagi nggak? Sementara enggak, tapi yang pasti yang hangus itu asuransi angus, ya kan? Karena polisnya nggak bisa diganti.
Jadi ada oke. beberapa kan, karena kan gini, 2 hari sebelum berangkat itu biasanya visa, asuransi itu semua udah diberesin, ya, udah dibeli. Jadi polisnya udah keluar, visanya udah keluar. Nah itu semua kalau memang hasilnya positif, itu tidak bisa di refund. Tapi bisa di cover asuransi kalau pakai add-on yang tadi yang $60. Oke. Tapi reimburse ya. Jadi memang Gitu. kalau seandainya tadi untuk dari Thomas ya, dari Pak Thomas tadi udah bantu dijawab oleh Kak Wina. Semoga bisa memberi sedikit pencerahan untuk Bapak Ibu sekalian juga buat yang mau pergi ke Istanbul atau mungkin mau menawarkan paket Istanbul ke sana saudaranya. Jika sebelum berangkat dinyatakan positif, insya Allah bisa di-reschedule kembali untuk keberangkatan grup berikutnya. Tapi memang ada beberapa komponen biaya yang dinyatakan hangus di keberangkatan sebelumnya dan harus dibayar kembali untuk di keberangkatan berikutnya ya, Kak Wina ya? Betul. Iya, betul. Tapi kalau refund nggak bisa ya. Bisanya di reschedule aja. Ya, berarti gitu. untuk refund tidak diberlakukan, hanya bisa di reschedule aja ya Bapak Ibu sekalian. Betul. Ini ada pertanyaan teknis kalau positif di Turki. Ya, boleh Kak Wina, boleh. Kita masih ada beberapa menit lagi untuk bantu dijawab. Pemeriksaan dilakukan cukup rapid test atau harus di swab? Pemeriksaan di SUTA saja atau juga sesampainya di Turki? Oke, dari Jakarta cukup rapid dalam bahasa Inggris ya. Dari Jakarta itu atau dari kota masing-masing itu cukup rapid aja. Lalu begitu sampai di Turki tidak dites lagi. Akan dites lagi pada saat mau pulang, yaitu PCR test. Kita lakukan 1 malam sebelum pulang, itu kita lakukan di hotel PCR testnya, lalu hasilnya akan keluar esok hari. Apabila ada yang positif, teknisnya begini. Access card itu adalah semuanya online, ya. Jadi online. Memang dari awal berangkat, baiknya kita download aplikasi di Google Play Store atau di App Store kalau di iPhone itu Access card. Nanti kita masukin nomor polis, masukin nomor paspor segala macam. Kalau ada yang positif, kita reportnya pun melalui aplikasi. Nanti aplikasi akan tunjuk satu rumah sakit rekanan Access card, kemudian dibawa ke rumah sakit tersebut. Nah, saya juga tadi lupa bilang, kalau asuransi basic, biaya ambulans tidak di-cover. Yang pakai add-on itu di-cover untuk biaya ambulans, ya. Jadi kalau baik. Nah, kemudian misalnya dimasukin nama rumah sakitnya udah ada nih, misalnya contoh Kolan International Hospital gitu ya. Lalu kemudian diantar ambulansnya, dijemput, dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita bookingnya itu emergency room dulu, UGD. Kenapa UGD? Dokter yang akan menyarankan pasien ini akan stay di rumah sakit atau dia bisa karantina mandiri, ya kan? Nah, kalau dia memang ada simptom di UGD, lalu kemudian dia kata dokter, oke, kamu harus stay di rumah sakit ya. Oh, berarti aman, ya, aman. Dia akan di rumah sakit untuk 7 hari ke depan. Oke. Nah, Mbak Wina, Mbak Ica, sorry. Ya, Musa. Sorry. Ya, Mas Musa. Izin live dulu ya sebentar ya. Nanti saya join lagi karena ada yang diminta tolong untuk mentranslate. Ya. Oh ya, oke. Oke, Musa. Oke. Ya, oke, Mas Musa silahkan. Ada balon ya. Ada balon di belakang. Ya. Dadah. Oh iya, itu dia. Ada Assalamualaikum. balon udara. Waalaikumsalam. Oke. Tadi ini ya, balik lagi kalau dia kata UGD, kata dokter UGD, dia bisa karantina mandiri, kita akan carikan hotel atau apartemen
yang menerima si pasien ini, ya. Nanti segala biayanya lagi-lagi itu kan sistem reimburse. Jadi tamunya yang harus bayar dulu, gitu. Semua pengeluaran harus tamunya yang bayar dulu, gitu, kayak gitu. Jadi teknisnya tuh memang kita nggak bisa samain satu persatu ya. Maksudnya apakah saya pernah menghandle kasus positif? Pernah. Dan itu adalah cuma dua kasus yang berbeda. Jadi penanganannya juga beda-beda gitu loh. Baik, Jadi Mbak Wina. penanganannya beda-beda. Jadi nanti kalau pada saat semuanya pasti ada jalannya sih menurut saya. Kita nggak bisa berencana yang harus A, teknisnya B, C pada saat di lapangan itu bisa berbeda sekali gitu. Tapi yang pasti kalau kita pakai asuransi yang baik, yang tidak PHP ya, maksudnya. Jadi itu semuanya aman. Sementara rekomendasi saya hanya Assist Card. Gitu. Ya, okay. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau agent mau beli sendiri langsung ke Assist Card, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bebasin. Ya, oke. Iya, kan saya lebih happy kalau beli sendiri langsung ke Assist sebenarnya. Gitu. Jadi Kak kita Wina, mempermudah aja. Ya, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak Wina ya? Boleh Kak. Kak, selama tur itu berlangsung, makan sehari 3 kali itu semuanya dalam bentuk nasi box atau memang ada yang diperbolehkan restoran? Oke. Sekarang karena dia PSBB ketat, untuk breakfast juga tidak buffet. Jadi udah di wrap gitu pakai plastik. Jadi satu orang satu, tapi menunya udah komplit. Jadi dikasih box. Begitupun dengan take away. Okay, baik. Take away itu ada nasi, ada daging kebab, ada roti kebab, ada sup, ada salad, ada minuman. Gitu. Jadi kalau grup series mungkin minumannya aqua ya. Kalau Ustadz Felix ini minumannya kita jadwal. Kalau pagi kefir, kalau siang pomegranate jus delima fresh. Kalau malam jus jeruk fresh gitu. Pakai galon nanti kita tuangin ke tamu gitu. Jadi memang nggak ada yang, memang tour leader kerjanya ekstra, tapi nggak apa-apa. Maksudnya karena kan Ustadz Felix beda ini ya, beda rute, beda itinerary gitu ya. Kalau series minumnya aqua. Ya. Iya, beda harga juga. Gitu. Kebetulan kalau yang Ustadz Felix ini temuan menu itu disesuaikan dengan menu lidahnya Ustadz Felix. Jadi Ustadz Felix kan lidah Indonesia. Ya. Dan Ustadz Felix tahu banget restoran-restoran yang the best di sini gitu. Jadi memang itu bedanya ya, Heritage of Ottoman bareng Ustadz Felix sama series biasa. Karena harganya juga 2 kali lipat gitu. Bedanya gitu. Kak Wina, boleh ya 2 pertanyaan lagi? Ini ada dari Bapak Suwandi Wirawan. Pertanyaannya, menghitung-hitung resikonya, kira-kira recommended nggak kita adakan tur Turki? Atau kita lebih baik menunggu sampai aman, sebab Turki diberitakan akan melakukan lockdown lagi. Mohon infonya. Oke. Gimana nih Kak Wina? Jadi saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau baca berita jangan headline-nya doang. Jangan judul beritanya aja. Dibaca kata per kata dari maksud berita tersebut. Karena kalau saya bacanya bukan media dari Indonesia. Saya bacanya dari luar, misalnya BBC atau apalah gitu ya, DBW gitu. Pokoknya saya bacanya dari itu. Bahkan saya sampai research tentang perekonomian yang ada di Turki. Apakah mereka akan lockdown lagi atau tidak seperti di bulan Maret. Asal tahu, Turki tidak pernah memberlakukan lockdown total seperti Italia. Dari mulai Maret. Dia lockdown-nya buka tutup. Senin sampai Jumat boleh beraktivitas, Sabtu Minggu dia lockdown total untuk lokal gitu ya. Nah, setelah saya research untuk yang baca berita ekonomi dan lain-lain, kalau Turki menutup gerbangnya sekali lagi, artinya total,
seperti di bulan Maret, perekonomian dia jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Itu menurut kata ekonom ya gitu. Saya baca di berita. Jadi saya memang nggak hobi baca berita Indonesia, takut salah translate ya. Jadi nggak ada tuh lockdown total segala macam. Bahkan saya ngobrol sama teman-teman di Turki ini di Istanbul. Emangnya bakalan lockdown? Kalau lockdown lagu bisa ngamuk kali warga di sini karena ekonomi mereka udah susah. Kalau mereka lockdown lagi, kumaha atuh. Jadi kalau baca berita Bapak Ibu, jangan separoh-separoh. Dibaca yang benar, ditelaah bahasa. Karena gini, PSBB itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya lockdown. Betul nggak? Sebetulnya bukan lockdown, maksudnya PSBB. Skala besar, betul. Social distancing, protokol kesehatan, nggak boleh arisan, nggak boleh nongkrong, itu aja. Tapi bukan lockdown. Kita bisa lihat nanti saya akan live lagi dari IG kalau saya di Grand Bazar ya. Besok saya ke Grand Bazar. Jadi artinya kita juga sebagai pelaku pariwisata, kalau memang sekarang mau nunggu vaksin kita nggak tahu sampai kapan. Yang kita lakukan sekarang adalah imun diri sendiri. Saya lihat dari Kanomas Group yang kita nonstop ini, alhamdulillah ya setiap hari departure. Mereka ini orang Indonesia udah pengen jalan-jalan sampai akhirnya mereka lupa ada COVID. Bener-bener loh. Tapi saya perhatikan mereka kalau udah nyampe bus nih, mereka bersih-bersih hand sanitizer, jaketnya disemprot pakai hand sanitizer atau pakai disinfektan gitu ya. Nanti kalau deg-degannya di hari terakhir pas mau pulang pas PCR gitu. Bukan, ya kan nggak bisa tidur. Tapi nggak apa-apa, artinya orang Indonesia udah kangen jalan-jalan. Sementara ke Turki kalau series biaya murah ya kan, ke luar negeri pula dengan biaya yang sangat bagus lah, ibaratnya hemat gitu ya maksudnya gitu. Kita juga para travel agent juga butuh income ya. Jadi kadang-kadang memang dilema apakah kita membolehkan untuk jualan atau gimana, tapi saya selalu edukasi, saya punya tamu, saya punya agent semua bahwa semuanya kan tamu-tamu kita udah dewasa, jadi kita bisa edukasi mereka harus pakai hand sanitizer, mandi, kalau nyampe hotel harus mandi, jangan sampai nggak mandi gitu. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu bisa dilihat ke arah screen. Ini mungkin untuk keberangkatan kita selanjutnya ada di 27 Desember dan di keberangkatan ini udah banyak plus-plusnya insya Allah. Jadi udah free cable car juga, free hot air balon Kapadokia juga yang biasanya itu adalah biaya di luar paket kita, exclude kita. Tapi untuk yang 27 Desember ini kita berikan free hot air balon Kapadokia dan free visa juga asuransi. Jadi Bapak Ibu kapan lagi? Cuman di tanggal 27 Desember kita kasih free banyak ya, Kawina ya. Biasanya banyak semua biaya itu di luar dari harga paket. Betul. Jadi cuman tipping sama PCR aja ya? Ya, betul. Yang sama free hot air balon Kapadokia, iya kan ya Kawina ya? Iya, bonus. Tapi bonus ya sifatnya. Jadi kalau balonnya nggak terbang, nggak ada pengembalian, kan bonus. Ya, betul. Kita mau ini biar ini aja lebih happening lagi ya. Jadi sekarang kan ibaratnya vaksin juga sudah ada. Jadi ada secercah harapan untuk kita semua, ya kan, para pelaku pariwisata. Insya Allah, betul. Ya, sebetulnya mau ke Turki, mau ke Bali sama aja, Ca. Iya, betul Kak Wina. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir yang udah punya niatan atau rencana untuk bawa keluarganya jalan-jalan, ayo monggo silahkan gitu didaftarkan. Nih ada 27 Desember yang emang kita kasih banyak banget free-nya. Ada lagi mungkin kalau dirasa aduh kayaknya terlalu dingin, kasihan anak saya kalau cuacanya terlalu dingin, bisa ke Tulip yang penuh warna-warni ya Kak Winda ya di bulan Maret insya Allah. Betul. Tulip Kanomas punya tulip dari tanggal 25 Maret
sampai April, tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau tanggal 4 tuh, non-stop. Daily departure kita bikin ya, 25 Maret kita punya 3 PNR masing-masing, pokoknya diborong. Silahkan, ada yang mau agent mau ambil grup, satu grup, monggo. Mau titip juga monggo, boleh-boleh aja. Hubungin sales kita. Ya, jadi walaupun atau boleh ini hubungin saya. Agak jauh bulannya, bisa di booking terlebih dahulu ya Kak Wina ya, karena mengingat dari Desember ini juga dari awal buka satu tanggal ya Kak Wina sampai akhirnya bererot ya Kak Wina ya. Oh bererot, kantor kosong nggak Cak? Kosong nih Kak Wina, pada jalan semua ya. Ya, jadi buruan di booking sebelum ya Bu, habis Bu seatnya gitu. 15 Januari ada Cak, tinggal 3 seat ya. Oh ya, ayo buruan cepetan daftar 15 Januari. Saljunya udah numpuk, 15 Januari hujan saljunya peluangnya besar. Oke, Kak Wina, ada satu lagi nih yang mau ditanya. Kira-kira The Heritage of Ottoman ini kan ada jadi highlight Kanomas ya saat ini ya. Apakah nanti akan diadain lagi nih rencananya Kak Wina? Kira-kira. Ada 25 Maret ya, nantikan. 25 Maret bareng Ustadz Felix. Ya, kita menikmati tulip. Ya, di chat partisipan bilang seru-seru, dibuletin kalendernya tanggal 25. Tuh, coba 25 ayo Maret. di booking. Ustadz Felix-nya udah saya lock. Udah saya kunci Ustadz Felix-nya. Ustadz 25 Maret, don't go anywhere. Kita pergi lagi bareng sama Kanomas dan bareng sama Terang Trip ya. Kita kolaborasi. Jadi kebetulan yang ikut nih ada Dena Haura. Tahu Dena Haura enggak? Itu ini influencer ini ya, apa namanya, hijrah milenial 21 tahun. Di sini kebetulan anak muda semua yang bawa, kayaknya saya doang yang nggak seumur ya. Mereka luar biasa loh, Masya Allah. Ini sekali, apa namanya, antusias sekali. Walaupun milenial, yang ikut ini 21 tahun, 22 tahun, pasangan-pasangan muda, ya, yang agamanya juga luar biasa, ya. Itu ini apa namanya, mereka tertarik sekali mendalami tentang Al-Fatih ini ya, Ottoman Empire gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu boleh mau jual Ottoman Empire, Heritage of Ottoman, 25 Maret, harganya nanti kita blast berapa, segera. Saya juga lagi godok harganya ini. Mudah-mudahan nggak ada kenaikan sih, mudah-mudahan ya. Terus menikmati tulip sambil belajar dengan Ustadz Felix. Gitu. Masya Allah, tambah lengkap. Kak Wina, makasih banyak nih Kak Wina waktunya. Udah diluangin. Maaf ya, Kak Wina Ustadz Felix-nya lagi video, jadi lagi di dalam top copy, lagi syuting video, jadi nggak bisa diganggu. Nanti kalau udah bisa diganggu, mungkin saya live IG Kanomas, pantengin. Ya. Oke, Kak Wina, sekali lagi makasih banyak udah mau berbagi informasi seputar paket Turki The Heritage of Ottoman-nya, terus kabar terbaru di Turki juga seperti apa. Semoga lancar semuanya ya Kak Wina ya, sampai amin. balik lagi ke Indonesia ya Kak Wina. Amin, doain ya kita semua negatif ya. Amin, jaga kesehatan Kak Wina. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk kabar terbaru atau informasi dari Istanbul, tadi kita udah terhubung sama 3 tim Kanomas yang ada di Istanbul, ada di menuju Bursa, dan ada di Kapadokia. Dan untuk saat ini saya akan menghubungkan langsung ke Ustadz Roy, yang insya Allah akan menyampaikan bagaimana sih regulasi umroh new normal di tengah pandemi ini gitu. Jadi untuk saat ini kita akan menghubungi Ustadz Roy. Assalamualaikum Ustadz Roy, sudah terhubung belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Ya, apa kabar Ustadz? Kabar baik, Mbak Ica. Di mana nih, Ustadz? Lagi di satu tempat nih, di belakang makam Rasulullah nih. Iya, Mbak Ica di kantor ya? Ya, saya di kantor Ustadz. Jadi baik. Bapak Ibu,
Ustadz Troy akan bercerita atau memberikan sedikit informasi bagaimana regulasi umroh new normal saat ini ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore pada hari ini kita bisa bermuajahah, mendengar langsung kabar-kabar yang live tadi dari ada yang di Istanbul, ada yang di Kapadokia, ada yang di Bursa, ada yang lagi melakukan aktivitas di luar negeri. Artinya ini menunjukkan kondisi pariwisata ataupun industri ini sudah mulai bangkit kembali, termasuk pada masalah umroh. Di mana umroh new normal, seperti yang mungkin bisa dilihat di beberapa video yang sudah kami dokumentasikan, Kanomas mulai dari tanggal 1 November, ketika umroh dibuka, kami sudah diamanahkan untuk memberangkatkan beberapa jamaah dan juga travel agent pada saat itu. Dan memang banyak sekali regulasi-regulasi yang tentunya sangat berbeda dengan pada musim umroh sebelum era new normal ini. Di antaranya adalah sama seperti negara-negara lain, yaitu protokol kesehatan yang sangat ketat, kemudian ditambah lagi beberapa aturan pemerintah Saudi yang mengharuskan PCR. Dan memang ada beberapa kasus temuan, yaitu positif COVID-19 di Saudi oleh jamaah Indonesia dikarenakan metode yang digunakan ada perbedaan antara PCR yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan PCR full, tetapi kalau untuk di Saudi info yang kami dapatkan itu menggunakan antigen. Tetapi lambat laun sudah mulai ada persamaan persepsi dalam metode pengambilan sampelnya, dan beberapa grup terakhir, alhamdulillah, termasuk yang ada di Madinah hari ini, grup Kanomas sudah melakukan karantina dan kemarin malam sudah swab. Dan hasilnya hari ini, insya Allah sebelum zuhur, mereka sudah dapat hasil waktu ke Madinah, dan mereka sudah bisa melakukan aktivitas di masjid untuk sholat 5 waktu. Setelah itu mereka akan melakukan proses keraudahnya juga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan antri, dan juga mereka melakukan masuk ke rodohnya tidak dengan aplikasi, tetapi sudah di-range oleh pihak muasasah, sehingga pihak muasasah sudah mengatur agar kondisi pada saat masuk ke area raudoh tersebut sudah dalam keadaan yang tidak tidak menggunakan aplikasi. Maka dengan kondisi seperti ini, sekedar kami menginformasikan bahwa regulasi yang dibuat oleh Saudi memang sudah harus melakukan karantina. Itu yang membedakan new normal dengan tidak. Nah, memang awalnya tidak boleh masuk Madinah, tetapi grup yang kemarin baru berangkat sudah masuk lewat Madinah. Baik, mungkin untuk video dan lainnya bisa kita lihat nanti pada saat kita membuka Instagramnya dari Kanomas. Kemudian juga video-video itu bisa kita lihat juga nanti kita share bisa. Kemudian untuk pembatasan usia juga yang Mbak Ica ya, 51 itu batas maksimal, kemudian 18 ke bawah itu batas minimal. Ya mungkin lebih dalam kita lebih banyak untuk sesi tanya jawab saja, dan nanti kita akan juga coba perdalam dengan program-program yang kita punya. Silakan Mbak Ica. Iya, oke Ustadz, mungkin bisa sedikit diberi penjelasan nih Ustadz, atau diceritakan untuk selama masa karantina itu apa aja yang dilakukan sama jamaah, atau kegiatan apa aja nih Ustadz gitu yang diisi selama masa karantina. Baik, kalau untuk kegiatan yang dilakukan oleh jamaah, kita melakukan ada kajian yang dilakukan secara virtual oleh pembimbing ibadah kami selama pada saat masa karantina. Bahkan dari 2-3 grup yang sudah kita lakukan, itu mereka bisa menghatamkan Al-Quran, Mbak Ica. Termasuk grup yang pada saat kami bawa, tanggal 1 November itu
alhamdulillah menghatamkan Al-Quran. Jadi kita bagi per juz, sehingga pada saat masa karantina di hotel, kita membagi juz dari Al-Quran daripada ayat tersebut untuk kita baca, dan di akhir dengan kita membaca doa khatmul Quran. Nah, kemudian kajian-kajian keislaman ini menggantikan city tour atau ziarah luar yang tidak diperbolehkan, sehingga kita kaji bagaimana keutamaan kota Madinah, kota Mekah, itu dengan kajian-kajian yang dilakukan pada saat masa karantina, dan jamaah tinggal masuk ke link Zoom, nanti kita akan banyak berdiskusi tentang sejarah-sejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Begitu Mbak Ica. Ya, oke. Jadi perlu diketahui ya Bapak Ibu, walaupun di situ dijelaskan kegiatannya adalah karantina, insya Allah kita pasti akan memberikan ini ya Ustadz, Betul. kegiatan atau PR-PR yang bisa dilakukan oleh jamaah. Betul. Dan bermanfaat ya Ustadz ya. Betul, Mbak Ica. Supaya jamaah juga betul-betul ketika pada saat di sana bisa memaksimalkan waktunya dengan hal-hal positif. Kemudian juga tentunya selama masa karantina, memang seperti yang tadi Mbak Wina sampaikan, ketika hasil swab itu belum keluar, itu secara psikologis memang ada tekanan. Maka ketika masa karantina pun, itu istilahnya kita harus menjaga, selain iman kita jaga buat ibadah, dan insya Allah akan menjadikan imun kita jadi stabil, meningkat, baik gitu ya. Dan akhirnya umroh kita pun menjadi aman. Nah, jadi mulai dari iman, kemudian imunnya baik, kemudian insya Allah aman sampai tanah air. Begitu Mbak Ica. Silakan, mungkin ya. Udah ada beberapa pertanyaan Mbak Ica, silakan. Boleh Ustadz, saya mau sampaikan dulu, bacain pertanyaan dari Ainul Yakin Bimtur. Pertanyaannya, saya lihat untuk Raudhoh jamaah ketika didaftarkan melalui aplikasi dapat di pintu masuknya dan jamaah berbeda-beda, betulkah? Kalau untuk aplikasi, tadi seperti saya sampaikan, khusus Bahasi Jamaah Indonesia tidak menggunakan aplikasi. Sudah ada dari pihak muasasa yang akan mengawal untuk antri dan kemudian masuk ke lokasi Raudhoh. Dan Raudhohnya ini juga dibatasi hanya 15 menit paling lama. Jadi nanti akan diusir untuk bergantian. Bahkan sempat beberapa grup hanya diberikan waktu hanya 5 menit. Nah, ini tergantung dari kondisi dan situasi antrian juga kayaknya Mbak Ica. Termasuk yang wanita, ibu-ibu pun demikian. Dibatasi. Nah, nanti yang wanita itu tetap akan didampingi nama Mutawifah kan ya Ustadz ya? Betul, didampingi Mutawifah. Kemudian nanti si ibu-ibu ini pun juga keluarnya akan ditunggu dan diantar kembali ke hotel oleh petugas yang memang mendampinginya, yaitu Mutawifahnya. Oke, baik Ustadz. Untuk yang sistem ke Raudhoh ya Ustadz ya? Oh ya, oke. Ustadz, jadi kalau untuk tawafnya sendiri, itu sebenarnya melakukannya seperti apa Ustadz? Apakah emang diatur jaraknya sedemikian rupa gitu untuk social distancing atau bagaimana nih Ustadz? Kalau untuk umroh sendiri, proses yang kita lakukan adalah itu mulai dari ambil mikot, kita nanti yang bagi dari Madinah itu di Muzdalifah. Untuk yang langsung program ke Mekah itu ke Tanim. Tetapi karena di Tanim ini tidak memenuhi kriteria marhalatain, maka dia nggak sampai 2 marhalah, maka dia harus menyempurnakannya kan dengan dam. Nah, nanti mengenai paket-paket yang Kanomas punya, ada yang langsung ke Madinah dengan menggunakan Citylink dan juga Garuda. Tapi pesawatnya tetap di Jeddah, tetapi programnya ke Madinah dengan menggunakan bus. Nah, ini yang nanti mungkin boleh juga di-share juga supaya kita bisa bedakan antara program yang Citylink, Garuda, dan untuk Saudianya kita tetap melakukan masuknya lewat Jeddah dan menuju ke kota Mekah. Nah, jadi ini perbedaannya khusus yang Citylink ya, ini seperti digambar.
Harganya sangat menarik sekali. Murah. Ya. Murah. Dan biasanya program Madinah ini program yang favorit. Kenapa? Karena karantinanya tidak dilakukan di kota Mekah dan tidak terkena dengan dam. Karena dia mikotnya sudah memenuhi persyaratan, jadi langsung di Muzdalifah. Nah, nanti ada tanggal-tanggal yang dekat, 17 Desember, kemudian juga ada 21 Desember, 28 Desember. Nah, ini 31 Desember itu keberangkatan-keberangkatan yang alhamdulillah Kanama sudah miliki sehingga nanti bisa di ini. Kemudian untuk yang Garuda, ini juga programnya langsung Madinah First, artinya turun di Jeddah, kemudian menuju ke kota Madinah dengan pesawat Garuda ya yang terbaru. Nah, ini kita menggunakan hotel 2 pilihan bagi untuk program yang B2C-nya. Kalau untuk B2B tadi ada pertanyaan, nanti mungkin bisa menghubungi dari pihak sales mengenai pilihan-pilihan produk-produk yang bisa dipasarkan kembali. Nah, ini untuk yang Garuda, kemudian Citylink, kita langsung ke Madinah. Tapi untuk yang Saudi Airlines, mungkin ini yang membedakan, kita bisa masuk ke Jeddah, setelah itu kita langsung ke Mekah. Nah, ini yang saya bilang, kalau seandainya para jamaah ini ingin melakukan mikot dari atas pesawat, silakan. Tetapi itu harus selama pada saat masa karantina, itu larangan ihramnya harus dijaga. Nah, jadi nanti ketika dia tidak melakukan mikot, nggak apa-apa. Cuman dia tadi menyempurnakannya dengan dam. Ya. Jadi itu yang membedakan ya Mbak Ica ya. Jadi program Saudi Airlines yang langsung ke Mekah, selebihnya kita dengan Citylink, Garuda itu langsung ke Madinah lebih awal. Madinah. Baik, begitu Mbak Ica. Mungkin ya, Katon boleh Katon boleh diputar juga sambil mungkin ngelihat dokumentasi program kegiatan ketika umroh new normal, mulai daripada saat di bandara, kemudian juga pada saat kita di hotel, di Mekah, di Madinah. Mungkin nanti sambil Mbak Ica jelaskan aja. Kita sambil tanya jawab aja Mbak Ica. Ini biar muter aja videonya tanpa suara. Sambil yang lain bisa sambil ngelihat. Oke, lanjut Mbak Ica. Iya, jadi memang Ustadz masih banyak, mungkin kalau dibilang masih banyak yang belum tahu, pasti sebagian besar udah pada tahu kalau umroh itu memang udah mulai dibuka ya Ustadz, tapi tidak tahu untuk regulasi-regulasi terbarunya. Dan untuk PCR test sendiri yang dijalankan itu sebenarnya realnya itu berapa kali ya Ustadz selama di sana? Kalau pada saat awal, ketika awal November itu 2-3 kali. Cuman saya melihat perkembangan tren yang terakhir-terakhir kemarin ini, mereka hanya di swab hitungannya sekali saja pada saat 2 hari setelah mereka karantina. Nah, nanti bagi yang positif, itu akan dipisahkan dengan rombongan yang negatif untuk melakukan kegiatan lainnya. Yang positif, nanti dia otomatis akan menambah hari extend, dan ini extendnya itu ditanggung oleh pihak dari muasasah penambahan hotelnya. Yang kedua, untuk pada saat perubahan tiketnya juga selama ini kami dari travel yang meminta kepada airline untuk merubah tiket kepulangan tersebut. Jadi tidak dikenakan biaya, bahkan untuk yang kasus-kasus positif ketika ada biaya yang keluar itu bisa dikategorikan diklaim oleh asuransi yang memang mengcover kasus-kasus COVID-19. Begitu Mbak Ica. Oke, ini saya mau bertanya ya Ustadz ya, seandainya jamaah itu positif kan langsung dipisahin nih dengan peserta yang lain. Peserta yang lain kan tetap berjalan sesuai itinerary ya Ustadz ya. Betul. Nah, untuk kedepannya jamaah yang positif ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misal seperti umrohnya kan akan tertunda. Nah, nanti ini dijalankannya bagaimana Ustadz? Apakah dari pihak Mutawif akan menemani atau seperti apa Ustadz? Betul, tentunya dengan adanya tim handling yang standby di Mekah dan Madinah, maka ini akan didampingin Mbak Ica. Jadi nanti
ketika memang dari pihak Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa orang yang positif tadi sudah bisa beraktivitas, maka boleh keluar masjid dan kemudian kalau mereka belum mikot maka diantar ke Tanim, setelah itu mereka ditemani untuk umroh. Dan memang kebetulan pada saat kemarin waktu saya itu masih hanya Saudi Airlines yang bisa terbang, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa maskapai seperti Garuda dan Citylink yang sudah beroperasi. Dan memang ini video yang lagi muter ini adalah kondisi bandara terbaru pada saat kami kepulangan. Jadi memang yang jadi persoalan karena memang regulasinya baru sehingga jamaah khusus yang pakai Saudi Airlines ini mereka tidak diberikan zam-zam karena di airport yang baru tidak ada pos ataupun yang menjual zam-zam, sehingga bagi travel agent itu perlu ditanyakan kembali kalau menggunakan Saudi Airlines itu sampai saat ini masih belum boleh pakai zam-zam. Tapi mudah-mudahan kalau Citylink dan Garuda dia info yang kami dapatkan dari tim yang berangkat itu landingnya di terminal haji, jadi terminal yang lama. Nah ini kemungkinan masih ada beberapa kemungkinan ini bisa membawa zam-zam. Kenapa? Karena di area bandaranya masih ada pos-pos zam-zam tersebut. Gitu Mbak Ica. Nah, jadi ya bagaimana Ustadz? Nah, jadi itu. Jadi perbedaannya untuk mengenai zam-zam ini yang pada saat new normal juga kita harus sampaikan dengan berat hati bahwa kondisi menggunakan pesawat Saudi Airlines pada saat keberangkatan awal itu tidak diberikan zam-zam oleh pihak Saudi, gitu. Ya, mungkin ini salah satu ini juga ya Ustadz, maksudnya mungkin jamaah kaget juga, masa sih Mbak nggak dapat zam-zam, tapi memang regulasinya seperti itu ya Ustadz ya. Betul, regulasinya yang membuat kita akhirnya nggak bisa memaksakan. Maka dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau ya kalaupun misalnya ada jamaah yang dapat zam-zam pada saat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, dia berbentuk botol sekarang Mbak Ica, nggak ada apa namanya galon-galon. Jadi kita nggak bisa ngambil sendiri ya Ustadz ya? Nggak bisa. Kalaupun ada di tempat saya itu yang saya kemarin lihat itu ada petugas zam-zam yang menggendong di belakangnya itu air zam-zam, kemudian dia dengan kerannya itu dia membagikan dengan gelas yang sudah itu, dan itu pun artinya menghindari mungkin penggunaan secara bersama-sama kerannya, begitu Mbak Ica. Iya betul Ustadz. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yandi Kiblat. Sudah dapatkah info mengenai rencana pembukaan airport internasional Arab Saudi untuk semua negara Ustadz? Kira-kira udah ada informasinya belum nih Ustadz kapan dibuka untuk semua negara? Nah, kalau untuk itu kita masih belum, kita masih menunggu update dari, karena Saudi ini dia bisa mengklaim dia adalah negara nomor 6 tersafe di dunia untuk masalah COVID, sehingga mereka sangat begitu ketat protokol kesehatannya, dan memang untuk negara-negara lain sampai saat ini belum ada info ya. Kemarin terakhir baru ke Indonesia dan juga dari Pakistan, selebihnya belum, dan mungkin secara bertahap akan dibagi per benua. Mungkin nanti ada dari selain Asia nih, Singapura, Malaysia aja belum, masih Indonesia doang gitu. Dan jadi memang kita masih melihat perkembangan informasi yang di sana. Tadi dari Pak Zirar juga menambahkan bahwa kondisi pesawat Saudi juga di kondisi pandemi ini, seperti yang saya juga waktu pada saat awal, itu ada musola di belakang, tapi karena COVID ini, itu ditutup, Mbak Ica. Jadi benar-benar tidak bisa digunakan ya Ustadz ya? Tidak bisa digunakan. Kemudian juga, nggak bisa, kita nggak bisa lakukan aktivitas di area tersebut, gitu. Ya, boleh Ustadz, ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin akan saya rangkum ya Ustadz ya, untuk mempersingkat waktu, dari Bapak Suwandi Wirawan. Mungkin Ustadz Roy bisa disampaikan atau sedikit dijelaskan nih Ustadz,
untuk umroh new normal ini berapa kali umroh yang bisa kita lakukan, dan untuk prosedur sholat 5 waktunya di Masjidil Haram itu seperti apa? Baik, untuk prosedur sholat dulu. Prosedur sholat itu 5 waktu, itu nanti akan dipandu, biasanya setengah jam atau 20 menit sebelum azan, itu sudah ada petugas yang dari muassasah orang Saudi yang sudah menunggu, dan akan mengawal kita untuk menuju ke area pintu masuk yang dibuka hanya satu, itu di pintu King Fahad nomor 79, dan masuknya lewat dari pintu yang dekat samping Hotel Intercon. Jadi yang area pintu Babul Malik Abdul Aziz itu ditutup dan tidak bisa masuk dan hanya bisa lewat situ, dan satu-satunya pintu yang dibuka hanya situ. Nah, kemudian sholatnya 5 waktu itu tidak bisa di area mat'af, hanya di area lantai 2 dan lantai 3 saja, dan itu pun kita nggak boleh berlama-lama di masjid. Jadi kita harus segera keluar dari masjid menuju ke hotel kembali. Kemudian nanti pada saat umroh hanya 1 kali, tidak boleh umroh 2 kali ataupun 3 kali ya selebihnya. Karena memang pembatasan ini agar memberikan kesempatan kepada yang lain. Karena pihak orang Saudinya sendiri pun mereka juga menunggu agar aplikasi itu bisa memberikan kebuka untuk orang-orang yang sudah daftar waiting list. Nah, jadi hanya 1 kali baca, dan tidak ada ziarah gitu. Jadi nggak ada ziarah Mekah, ziarah Madinah, nggak ada. Maka programnya lebih banyak kita nanti akan lakukan kajian di area hotel gitu. Ya, memang sebenarnya untuk umroh new normal ini tidak bisa seperti umroh biasanya ya Ustadz ya. Yang dilakukan pun hanya bisa 1 kali, jadi mungkin itu yang bisa nilai plus dari yang dijalanin selama new normal ini ya Ustadz. Karena cuma sekali, jadi yang sungguh-sungguh banget ya Ustadz Roy ya. Betul, tuh Pak Jirard juga menambahkan memang beliau ini baru pulang nih, tanggal 6 kemarin beliau berangkat, dan beliau mengatakan jauh lebih khusyuk dibanding umroh sebelumnya ya. Jadi memang saya pun juga merasakan ketika tawaf itu, setiap saya berangkat pasti saya mengalami kondisi yang hampir sama gitu ya, berdesakan, kemudian juga ada challenge-nya. Tapi begitu pada saat pandemi ini kita bisa merasakan suasana yang khidmat, tenang, kemudian juga tertib ya. Jadi bagi yang mereka betul-betul menikmati khusyuk ya insya Allah mereka akan mendapatkan itu. Jadi kalau misalnya cuman selfie-selfie, video-video ya yang dapat cuman itu juga. Nah, jadi kembali kepada orangnya Beca. Karena kadang-kadang kalau lagi desak-desakan kan tuh susah ngeluarin handphone kan, nggak berani gitu kan. Nah, ketika pada saat lagi ini malah keasikan dokumentasi, video, live gitu. Jadi akhirnya ya khususnya jadi nggak dapet juga, khusus ngambil gambar doang gitu. Iya. Ya betul Ustadz. Ya intinya plus minus ya Ustadz ya. Semua yang terjadi saat ini pasti ada hikmahnya ya Ustadz ya. Betul Mbak Ica, betul. Baik. Ya, baik Ustadz, karena sebentar lagi sudah mau memasuki waktu asar. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Roy bisa memberi pengetahuan lebih atau mungkin informasi lebih kepada Bapak Ibu sekalian atau ejen-ejen yang hadir pada hari ini di Kabar Kanomas hari ini. Terima kasih Ustadz Roy atas waktunya. Ya, sama-sama baca. Semoga kita bisa bertemu lagi di Kabar Kanomas selanjutnya Ustadz Roy ya. Ya, baca. Mari Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian atau rekan mitra dan ejen semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti Kabar Kanomas hari ini, sudah meluangkan waktunya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa mengikuti dari awal acara sampai akhir, jangan khawatir bahwa tayangan hari ini akan kita upload di Instagram juga
YouTube channel kita di Kanomas Arci Wisata. Jadi untuk semua yang hadir pada hari ini di partisipan chat kita di Kabar Kanomas, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu sekalian bisa terus ikutin update info dari Kanomas Arci Wisata. Jangan lupa untuk add Facebook kita di Kanomas Arci Wisata, follow Instagram kita juga Kanomas Arci Wisata, semua info paket umroh, tur muslim, dan untuk kabar lainnya seputar tur dan umroh, insya Allah akan terus kita update di sosial media kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak hentinya saya mengingatkan untuk jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf. Dan jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bagian admin atau host kita tadi sudah share di partisipan chat untuk bisa langsung diklik linknya untuk terhubung ke semua customer service kita. Insya Allah kita akan respon satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami segenap tim yang bertugas mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.